Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu tamu undangan yang mendapatkan jadwal sesi kedua dimohon berkenan menuju ke tempat acara yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karendem melempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Perkenankan saya Siska Sri Lestari yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Muhaimin selaku Sekretaris Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMK Maharati, yang saya hormati Bapak dan Ibu tamu undangan serta siswa SMK Maharati yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara silaturahmi pihak SMK bersama wali atau orang tua siswa SMK Maharati. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Maharati, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penampilan public speaking, yang keenam penampilan paduan suara siswa SMK Maharati, yang selanjutnya penampilan tari siswa SMK Maharati, selanjutnya penyampaian karakter dan peraturan sekolah serta komitmen orang tua, selanjutnya penyampaian peraturan pembayaran asrama SMK Maharati, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, selanjutnya foto bersama, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya kita akan memasuki susunan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Maharati. Hadirin dimohon untuk berdiri.
persilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan memasuki susunan acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Maharati, yaitu Bapak Asep Ferdiansyah. Kepada Bapak Asep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. SMK Maharati. Smart, kreatif, inovatif, mantap. We are ya, yang terhormat Ketua Yayasan Bina Harati Pama, yang di sini diwakili oleh Sekretaris Yayasan Bina Harati Pama, Pak Muhaimin, yang saya hormati Bapak Komite SMK Maharati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK Maharati, yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, orang tua dan wali, dan anak-anakku, siswa hebat SMK Maharati yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini diiringi dengan hujan. Semoga hujan ini membawa berkah ya untuk kita semua. Dan agenda hari ini adalah sarasehan. Kita di sini akan menjalin komunikasi ya antara orang tua dan pihak sekolah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di SMK Maharati dan untuk mengantarkan anak-anak kita menggapai sebuah cita-cita dan kesuksesan. SMK Maharati tidak bisa berjalan sendiri ya Bapak Ibu. Kami SMK Maharati butuh support ya. Kita di sini bersinergi, berkolaborasi. Harapannya dengan sinergi ini kita dapat mengantarkan anak-anak Bapak Ibu semua menuju kesuksesan. Nanti kita di sini akan ada sesi tanya jawab, kemudian sharing session. Harapannya nanti kita bisa banyak hal yang akan kita bahas bersama-sama untuk perbaikan ke depannya. Mungkin cukup sambutan dari saya. Tak ada gading yang tak retak, tentunya banyak kekurangan. Kemudian di sambutan kami yang kurang baik juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep untuk sambutannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk sambutan dari Bapak Asep. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Yayasan Bina Harati Pama, yaitu Bapak Muhaimin. Kepada Bapak Muhaimin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati, kemudian Kepala Komite Sekolah yang kesempatan hadir sih? Hadir ya? Mungkin Pak Komite bisa di depan. Oh tadi pagi ya? Sekarang sudah tidak. Ya berarti orang tua, wali, murid SMK Maharati yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru serta staf SMK Maharati yang saya banggakan dan yang saya sayangi, siswa-siswi SMK Maharati.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, dengan cuaca yang agak syahdu ya Bu ya. Tadi udah hujan, gerimis, sekarang mendung-mendung ya. Enak lah, nggak panas juga ya, jadi adem. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Wali Murid SMK Maharati yang sudah berkesempatan hadir di acara siang hari ini. Kami berharap dengan adanya acara pada siang hari ini terjalin adanya sinergi ya Bapak Ibu antara sekolah dengan orang tua, karena tadi disampaikan juga oleh kepala sekolah bahwa kita di sekolah dan di yayasan juga tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya dukungan dari Bapak Ibu Wali Murid semuanya untuk menyukseskan program-program yang sudah dirancang oleh teman-teman di SMK Maharati. Kemudian tadi mungkin yang sesi pertama sudah mendapatkan ada raport juga, nanti ada pembagian raport juga ya Bu. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, nanti apapun hasil dari raport anak-anaknya jangan dihakimi ya Bu ya, jangan jangan dimarahi bahkan gitu kan. Karena setiap siswa, setiap anak itu memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri Bu. Dulu kalau yang suka India mungkin pernah lihat ada every child is special. Jadi setiap anak itu spesial Bu. Spesialnya di mana? Nah beda-beda. Ada yang mungkin spesialnya cerdasnya di matematika, ada yang cerdasnya mungkin di bahasa, ada yang cerdasnya di segi olahraga, ada yang cerdasnya di segi kepribadian, interpersonal, dengan teman-temannya bagus, baik, dekat gitu kan, selalu ramah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kecerdasan anak itu bukan dilihat hanya dari matematikanya saja Bapak Ibu ya, dilihat dari nilai raportnya, bukan, tapi begitu banyak kecerdasan, ada 9, salah satunya tadi sudah sampaikan. Jadi apapun hasil dari nanti mungkin dibagikan nilai-nilainya, jangan sampai anak dihakimi bahwa ini kurang A, kurang B, kurang C dan lain sebagainya. Justru berikan motivasi, berikan dorongan kepada anak-anak supaya tetap semangat dalam menggapai cita-citanya ya Bu ya. Kemudian di SMK Maharati pun kita sudah mempunyai program yang sangat luar biasa menurut saya. Dulu saya anak asrama juga Bu, dulu Bapak Ibu. Jadi SMA saya jauh dari orang tua, sama persis dengan teman-teman yang ada di sini. Asrama tinggal bareng bersama teman-teman. Orang tua saya kalau yang tahu Ciamis di daerah mungkin Jawa Barat, agak-agak udah ke Jawa Tengah. Asrama saya di Bandung. Jadi saya dijenguk sama orang tua itu hanya 3 kali. Yang pertama saat orang tua mengantar saya ke Bandung, itu bukan dijenguk ya, diantar. Kemudian yang kedua saat ada ulang tahun yayasan, waktu itu juga sama ya, di bawah naungan yayasan. Yang ketiga waktu perpisahan. Jadi orang tua saya ke SMK itu, ke sekolah, ke asrama hanya 3 kali dalam waktu saya 3 tahun Bu. Jadi bukan karena apa Pak, dulu saya ya dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi kalau dari Bandung ke Ciamis itu butuh biaya yang lumayan, perlu naik bis dan lain sebagainya. Tapi ya saya minta juga ke orang tua jangan memikirkan saya di Bandung, karena di Bandung juga saya asrama, kemudian di situ juga dikasih makan, dikasih pembimbingan. Dulu kebetulan kalau di sana Muslim semua, jadi ada bimbingan kerohanian, ada bimbingan di semacam ekstrakurikuler, sama halnya seperti ada di sini. Jadi yang teman-teman siswa rasakan saat ini, kangen sama orang tua, kangen sama keluarga, dulu pernah saya rasakan. Bahkan saya ketemu sama orang tua, waktu itu orang tua saya ke SMK, ke sekolah hanya 3 kali selama saya sekolah. Itu jadi kepada Bapak Ibu mungkin ya yang kangennya nggak bisa ditahankan, ya tahan dulu aja Bu, jangan sering-sering kesini juga, karena itu akan mengganggu juga konsentrasi teman-teman siswa dalam belajar, seperti itu ya. Kemudian itu kehidupan di asrama itu ya wajar lah. Saya justru dulu ada yang sakit kulit, gatal-gatal, kudis, itu udah biasa. Tapi di sini alhamdulillah kayaknya nggak ada yang sampai penyakit kulit seperti itu ya Pak Sep ya. Berarti
kehidupan di sini airnya bagus, makanannya juga ya walaupun banyak kekurangan, tapi kita selalu mencoba untuk memperbaiki ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja ya Bu ya, yang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Harapannya saya tadi sampaikan bahwa setelah kegiatan ini Bapak Ibu pulang ke rumah dengan perasaan yang plong, dengan perasaan yang tidak lagi ada unek-unek. Nanti ada diskusi, silakan sampaikan unek-uneknya sekarang sebelum pulang ke rumah, sampaikan nanti ketika diskusi. Jadi apapun yang menjadi unek-unek Bapak Ibu silakan nanti sampaikan, gitu ya. Itu nanti kita diskusikan, kita cari sama-sama jalan keluarnya. Saya lupa satu lagi ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini bedanya yayasan sama SMK apa gitu. Jadi SMK Maharati ya sekolah yang dibangun oleh yayasan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di belakangnya, yaitu ada PAMA, ada TTA Group, TOP, SMM, ABW dan lain sebagainya Bu ya. Nah, kami di yayasan itu tidak hanya membina SMK Maharati. Jadi SMK Maharati merupakan ujung dari pembinaan pendidikan yang ada di area MCIV. Kita membina TK, membina SD, membina SMP, dan membina ada SMA juga satu di Paring Lahung. Itu menjadi binaan kita juga. Jadi harapannya sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sini yang menjadi binaan kami itu nanti bermuaranya di SMK Maharati, sehingga kita berharap SMK Maharati ini kawah candra di muka terakhir buat teman-teman siswa, teman-teman masyarakat yang ada di sini untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dulu waktu pembukaan disampaikan bahwa SMK Maharati walaupun di tengah hutan, tapi kita coba selalu menjadikan SMK Maharati bagaimanapun kualitasnya sama seperti sekolah metropolitan gitu ya. Jadi walaupun di tengah hutan, kita sangat-sangat mencoba mengupayakan bagaimana caranya SMK Maharati ini kualitasnya sama dengan SMK atau sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar Bu. Kemarin kita sudah melakukan studi banding juga ke Jawa, ke Kudus. Kita bawa semua Bapak Ibu guru untuk melihat sekolah yang bagus itu seperti apa. Gitu. Jadi harapannya juga dari situ kita sudah ada gambaran lah bagaimana kita harus mendidik, mengembangkan sekolah yang kita cintai. Mungkin itu saja ya, terlalu panjang mungkin sambutan saya. Mohon maaf apabila banyak hilaf, banyak salah, dan dalam penyambutan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Muhai untuk sambutannya. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Muhai atas sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Asep dan Bapak Muhai, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan public speaking dari siswa SMK Maharati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you. Om Swastiastu, Tabe Salamat, Linguna Latai, Salam Sujud, Karade Malempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubat. Arus. Before we present our speech, let us introduce ourselves first. My name is Nova Levina. My name is Wasriani. Well, good morning everyone. My respected Mr. Ahmad Ibnu Hasan as head of Yayasan Bina Harati Pama, Mr. Asep Ferdiansyah as our headmaster of SMK Maharati, all teacher and staff and all parents and also my dear friends. I would like to speak over importance of education at this great occasion in front of you. Education is very important to all of us. Our parents make us learn many things at home and then send us to school. Our home is first education institute where we learn to behave to other and other skill. However, school education in practical life. Through school education, we learn and develop personality, mental skills, moral and physical powers.
Without proper education, one gets lack of all educational benefits in his or her life. Education is the only key to success in personal and political life. Education provides us various types of learning, knowledge, and skill. It is continuous soul and seeker process of learning which help us in obtaining knowledge. It is continuous process which start when we take birth and ends where on life ends. Okay, we should make our habits by learning always also the life from our teachers, parents, family members, friends, and other related people in our life. We learn to become a good person, then to live in a home, society, community, and friend circle. Attending school and receiving education is actually vital for every person and necessary for those who want to achieve success. We all take birth in some manner at the same planet, however do not get some opportunity to receive such type of formal education which may lead everyone towards success with the lack of many and knowledge of parents. One who gets proper education becomes admired by the members of the family, community, and country. Proper education by all brings equality among human beings and removes the feeling of difference. Education not only make us able to learn about history, science, math, geography, and other subjects. However, it makes us smart enough to learn how to live life and handle bad situations. Okay, my dear friends, that's all our speech today. Before we end this speech, we would like to give a quote. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Thanks for your attention. Gracias, thank you, merci beaucoup, konnichiwa, arigatou gozaimasu, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Luar biasa, Pak. Semangat. Terima kasih untuk semangatnya. Perkenalkan, nama saya Berkat Julius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cara meraih prestasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah kita capai. Untuk meraih prestasi, SMK Maharati adalah jawabannya. Namun, prestasi ini tidak bisa kita dapatkan secara instan. Prestasi ini tidak memihak pada yang bermalas-malasan, prestasi ini tidak memihak pada yang tidak mau belajar, dan prestasi ini tidak memihak pada yang tidak berniat untuk berprestasi. Setelah itu, kita harus percaya pada diri kita sendiri, bahwa diri kita memiliki potensi dan kelebihan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu, langkah yang kita harus lakukan, kita harus menggali potensi dan kelebihan apa yang tertanam pada diri kita. Bolehlah kita memaknai jalan juang sesuai kemampuan yang kita miliki. Jika bisa lewat kesenian, berkreasilah. Gunakan seni sebagai jalan untuk meraih prestasi. Jika bisa lewat tulisan, tulislah kebenarannya dan bukalah manusia untuk meraih prestasi. Buatlah tulisan yang bisa menginspirasikan banyak pembaca. Jika bisa pengabdianmu mengurus organisasi, maksimalkan kerjamu. Jadi, intinya, apapun minatmu, maksimalkan kerjamu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Luar biasa
biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya menceritakan tentang impian dan harapan. Teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya nih, menurut teman-teman atau ibu bapak, apa sih yang dimaksud dengan impian dan harapan? Ayo kakak-kakak, apa yang dimaksud? Silakan. Ya, benar sekali. Terima kasih kakak atas jawabannya. Baiklah, lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, impian adalah sesuatu yang diimpikan dan harapan sesuatu yang diharapkan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang impian dan harapan saya. Saya, Saniati, berasal dari Saka Kerangan. Saya anak 5 dari 5 bersaudara. Tentu, karena saya anak terakhir, saya harus menjadi orang yang membanggakan bagi keluarga saya, khususnya orang tua saya. Untuk membanggakan orang tua, saya harus menjadi anak yang berbakti dan menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Sukses menurut saya adalah orang yang memiliki karir yang bagus. Untuk mencapai karir yang bagus, tentu banyak sekali proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah menjalani pendidikan dengan baik. Saya yakin SMK Maharati adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan. Karena di SMK Maharati memiliki mutu pendidikan yang bagus, peraturan-peraturan yang menunjang untuk menjadi orang yang disiplin, serta diajarkan menjadi pemimpin yang handal. Harapan saya, ketika sudah selesai menjalani pendidikan di sini, saya akan lebih mudah untuk meniti karir dimanapun saya berada. Demikian cerita singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk penampilan public speaking siswa SMK Maharati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan padu siswa SMK Maharati. Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan.
menyaksikan penampilan padu siswa SMK Maharati. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tari siswa SMK Maharati. Mohon maaf Bapak dan Ibu sebelumnya, karena sekarang sedang azan. Untuk penampilan tari akan kita tampilkan setelah azan selesai Bapak dan Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tari siswa SMK Maharati. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menyaksikan penampilan siswa SMK Maharati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu silaturahmi antara warga SMK Maharati bersama kerabat siswa SMK Maharati. Kegiatan ini akan memuat penyampaian pembentukan karakter, penyampaian peraturan SMK Maharati, dan penyampaian peraturan pembayaran asrama SMK Maharati. Yang pertama, kita akan mendengarkan penyampaian dari pembentukan karakter yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Maharati. Kepada Bapak Asep kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita santai saja. Di sini lebih nanti kita bisa diskusi bersama ya mengenai berbagai hal untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, untuk visi SMK Maharati itu mewujudkan sekolah yang kompeten, secara profesional dan cakap dalam karakter. Jadi di sini ada karakter yang harus siswa hebat SMK Maharati miliki. Jadi di sini ada 3 hal yang mempengaruhi karakter ya Bapak Ibu. 3 hal itu apa? Ada lingkungan keluarga,
Jadi di sini ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Saya kasih contoh gambarannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya punya anak yang satu perempuan masih PAUD, yang satu lagi kakaknya itu SD. Dan Bapak Ibu, untuk di pembentukan karakter itu yang pertama dari keluarga ya. Kami keluarga selalu karena istri itu orang Jogja, jadi dia ini ya mengajarkan anaknya untuk berbahasa itu tidak boleh kasar ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Dan tiba-tiba waktu kakaknya, abangnya ketika berkelahi dengan adiknya, dia mengucapkan kata kasar ya. Waktu itu shock saya mendengar kakaknya itu bilang kata, mohon maaf ya Bapak Ibu, kampret gitu ya. Dan itu nggak sopan ya. Dan saya tanya, bang, dapat dari mana kata itu? Dan ternyata dapatnya itu dari ketika dia bermain di rumah temannya, ada orang tuanya itu memarahi anaknya gitu. Kemudian dia mendapatkan kata itu. Jadi ketika di lingkungan keluarga kita sudah mengajarkan baik, tapi dia bisa mendapatkan hal negatif dari lingkungan luar, masyarakat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anak kita itu melihat contoh ya, contoh yang tidak baik atau baik itu akan dilihat dan akan ditiru. Contoh kalau dalam keluarga, apa yang Bapak Ibu lakukan itu akan ditiru oleh anaknya. Misalnya keluarga sering berkata kasar gitu ya, akan ditiru oleh anak-anaknya, atau hal-hal yang tidak baik ya, itu akan dicontoh. Dan makanya ini perlu untuk penanaman karakter kita bersinergi Bapak Ibu, karena ada hal yang nggak bisa di cover sekolah. Sekolah hanya bisa mengcover yang lingkungan sekolah ini yang bisa kita cover. Sedangkan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat kita nggak bisa cover ini. Makanya kita sama-sama untuk mendidik. Karena mendidik ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya, khususnya karakter. Bayangkan saya yang sudah mengetahui karakter anak saya yang dari baru lahir sampai sekarang kelas SD, dan itu saja terkadang ada karakter buruk, dan itu menguji kesabaran ya. Dan bayangkan kita di sini guru dan staf SMK Maharati itu diberi amanah ya. Amanahnya kalau yang di rumah mungkin anak saya 2, di sini kami diberi amanah 160 ya, kurang lebih. Bayangkan Bapak Ibu, kami tidak mengetahui dari kecilnya karakternya seperti apa. Terus bagaimana kami membina karakter itu? Yaitu dengan sistemnya apa? Peraturan. Makanya di SMK Maharati itu ada aturan. Aturan ini harapannya bisa merubah karakter dari anak-anak ini. Makanya kalau di luar negeri itu di sekolah dasar atau di TK itu fokusnya penanaman karakter. Beda dengan di Indonesia itu anak saya PAUD aja sudah disuruh berhitung ya, membaca. Kalau di luar negeri itu enggak. Bagaimana rasa hormat, bagaimana dia cinta lingkungan, itu yang ditanamkan terlebih dahulu. Karena kalau penanaman karakter itu mulai dari kecil. Untuk di usia SMK itu bukan penanaman karakter lagi, Bu, tapi mereka sudah menerapkan karakter. Dia sudah pembentukan harusnya. Karena penanaman karakter itu dari kecil sampai dia SD ya. SD lulus SMP kelas 1. Bahkan di SMP kelas 2 itu harusnya sudah mulai berbentuk. Di SMK ini berarti siswa itu sudah membentuk. Kalau dia mendapatkan di lingkungannya karakter yang tidak baik, di sebelumnya ada, berarti kan harus diubah itu. Dan merubah karakter itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau menurut riset itu untuk merubah suatu karakter itu harus satu generasi, menghapus satu generasi. Maksud satu generasi itu misalnya dia lahir
hidup sampai meninggal itu satu generasi. Kenapa? Karena kalau misalnya generasi itu masih ada dan dilihat menjadi contoh, dia akan tetap. Kecuali ini udah contohnya udah baik semua, dia akan berubah generasi tersebut. Begitu. Kenapa satu generasi untuk merubahnya? Dan saya beri contoh ya, misalnya membuang sampah ya. Di Indonesia itu kalau kita setelah selesai kegiatan, coba lihat Bapak Ibu akan berserakan sampah di mana-mana. Itu apa? Karena budaya itu dianggap biasa. Padahal itu perbuatan yang tidak baik ya. Tapi itu dianggap biasa. Ya kenapa? Ya karena sudah melihat contohnya, dan akhirnya dia mengikuti. Misalnya di Singapura itu bersih Bapak Ibu, tidak ada sampah. Kenapa? Karena di sana punya aturan pemerintahnya. Kalau kita buang satu sampah saja itu kena denda. Dendanya itu kalau dirupiahkan 5 juta atau kurungan penjara 3 bulan. Mungkin secara ini kejam ya, oh kayak gitu aja kok sampai penjara nih. Tapi gara-gara ada aturan itu orang nggak ada yang berani. Dan akhirnya bersih. Negaranya kecil tapi bersih. Di sana Bapak Ibu nggak ada orang yang merokok sembarangan. Merokok itu ada disediakan tempat khusus. Jadi di area itu yang dia merokok, dia nggak ada yang berkeliaran di mana-mana tempat umum, nggak ada. Karena kalau dia ada, dia akan ketangkap dan dia akan kena kurungan kurang lebih 6 bulan dan didenda 10 juta. Dengan ada aturan, mungkin awalnya dipaksa, tapi akhirnya sana semua nggak akan. Begitupun di SMK Maharati, kami punya aturan-aturan. Aturan itu bukan buat mengekang siswa kita, bukan. Tapi untuk membentuk karakter Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada aturan, nah itu akan liar ya. Dan kita orang tua dan SMK Maharati, kita keluarga, kita mengharapkan anak-anak diri kita nanti setelah lulus itu karakternya baik dan juga kompetensinya baik. Dan ini Bapak Ibu, ketika lingkungan keluarganya sudah baik, lingkungannya sekolah baik, lingkungan masyarakat baik, itu akan terbentuk karakter yang baik. Tapi faktanya nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita banyak ditemukan hal-hal yang tidak baik ya, mungkin di lingkungan keluarganya sudah baik, tapi di lingkungan sekolahnya tidak baik. Atau di lingkungan keluarga baik, lingkungan sekolah baik, tapi lingkungan masyarakat tidak baik. Misalnya dia melihat orang yang minum minuman, oh biasa itu Pak, di kampung saya itu mah biasa minum minuman gitu, kok biasa gitu. Kalau itu hal yang salah, tapi karena sering melihat dan itu sering menjadikan contoh yang tidak baik gitu ya. Dan Bapak Ibu, tidak ada siswa yang bodoh ya. Semua siswa itu punya kemampuan dan kecerdasannya masing-masing ya. Menurut Howard Gardner itu ada 8 kecerdasan ya. Tadi Pak Muhaimin sudah sempat jelaskan. Bapak Ibu tahu Agnes Monica? Ya tahu ya, Agnes Monica ya. Pemain sepak bola bukan ya? Bukan ya. Agnes Monica itu siapa ya Bu ya? Artis ya. Apa itu? Artis apa? Penyanyi. Kira-kira kalau Agnes Monica disuruh masak dengan ibu siapa namanya? Bu Ida. Kira-kira enak siapa ya? Masakan Ibu Ida dengan Agnes Monica gitu. Ya, Bu Ida ya. Iya. Karena nggak biasa pegang pisau aja bisa luka dia. Ngiris bawang matanya keluar air mata ya. Tapi kalau suruh nyanyi Bapak Ibu, iya, sampai internasional dia, jago. Bapak Ibu tahu Cristiano Ronaldo? Iya, Cristiano Ronaldo itu kalau disuruh ngelawak bisa nggak ya kira-kira? Kalau kita duetkan ya, Cristiano Ronaldo suruh ngelawak lawan Sule misalnya, menang mana ya Bapak Ibu kira-kira? Menang Sule. Tapi kalau Sule suruh main bola sama Cristiano Ronaldo, ya bolanya bukan ditendang sama Sule ya. Iya. Ya dibawa melawak nanti awalnya.
Dan penghasilan Cristiano Ronaldo itu hitungannya detik ya Bapak Ibu ya. 1 detik itu kurang lebih 5 juta ya kalau dirupiahkan. Itu 1 detik kalau dia sekali main 90 menit, kalikan aja 5 juta kali 90 menit. Udah berapa ya Bapak Ibu? Kalau dibelikan es cendol itu mungkin bisa penuh ya, sekelas itu berenang. Kemudian ada Juna tahu Bapak Ibu? Chef ya. Iya, laki-laki tapi jadi jago masak dia. Jadi chef. Tapi kalau misalnya Chef Juna, kalau tiba-tiba disuruh misalnya nyanyi, ya belum tentu. Nah makanya di SMK Maharati kita juga kembangkan potensi-potensi yang lain Bapak Ibu. Seperti tadi kalau ada yang tampil public speaking, kemudian ada yang menari, kemudian ada ekskul juga yang olahraga, kemudian kita juga ada green school menanam. Itu fungsinya apa? Yaitu kita ingin menggali potensi yang lain, dan kami juga kembangkan juga di jurusannya ya. Misalnya kan di sini ada teknik alat berat, kemudian multimedia. Kami disupport oleh Yayasan Bina Harati Pama, dan kita juga disupport oleh Pama Group dan TTA Group yang memang basicnya itu di pertambangan ya Bapak Ibu. Teknik alat berat itu sesuai dengan jurusan yang ada di sini gitu ya. Kita disupport bahkan di Senin, Selasa, Rabu itu dari Pama ada yang mengajar ke sini, langsung expertnya ya. Bahkan di Sabtu itu ada student development, juga datang orang-orang hebat ya dari perusahaan, dari PM. Kemarin Sabtu kemarin itu Deputi PM Project Manager PT SMM Pak Agung memberikan materi. Kita juga pernah datangkan BNN, kepala BNN memberikan materi kepada siswa. Kenapa sih kita perlu mendatangkan orang-orang hebat di sini? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa ya SMK Maharati dengan yayasan kok mendatangkan orang-orang hebat ya di sini ya gitu untuk memberikan materi ke siswa? Biar ya Bu, gimana? Enggak apa-apa ya. Biar pola pikirnya berubah, mindset. Ada yang mindsetnya udahlah Pak, nanti setelah ini mau nikah aja. Ya udahlah nanti. Tapi nggak gitu. Mindsetnya sekarang Pak ya, ada yang sudah nanti setelah lulus pengen jalan-jalan ke Eropa Pak, kerja di Eropa. Ya Pak, saya ingin kuliah sampai S3. Kalau ada S5 gitu. Kalau ada es campur, ya saya minum Pak. Ya. Jadi mindsetnya, banyak orang hebat itu mulai dari nol ya. Seperti Hairul Tanjung itu sekarang punya berapa perusahaan yang hebat, Transcorp, Transmedia punya TV dan sebagainya. Jadi orang 10 terkaya di Indonesia. Dia dulunya orang nggak punya. Nah harapannya siswa kita nggak minder ya, dan kita terus kembangkan itu. Kita perlu kerjasama ya Bapak Ibu. SMK Maharati nggak bisa berjalan sendiri. Kita sama-sama, dan kami menyadari tak ada gading yang tak retak ya. Kami menyadari masih banyak kekurangan, masih banyak perlu perbaikan. Kami terus lakukan perbaikan ya untuk melakukan pelayanan. Dan kami sudah diberi amanah oleh Bapak Ibu, kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi kami di sini bukan hanya mengajar saja Bapak Ibu. Kalau misalnya mengajar saja setelah selesai, itu kami kalau di sekolah luar itu kan bukan boarding school, ada yang boarding school, ada yang bukan ya. Setelah selesai sekolah ya sudah. Kalau di sini kami harus mengawasi anak-anak ibu semua. Bahkan kalau misalnya ada yang sakit tengah malam, kami harus terbangun ya. Harus memastikan kondisinya baik. Bahkan kita waktu itu ada yang tengah malam sakit, kita sampai panggil ambulan. Waktu itu kita telepon juga dari Pama medis untuk datang, untuk kesehatannya dicek. Bahkan waktu itu sampai pakai oksigen. Gina mungkin masih ingat ya, ada Gina.
Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita lebih banyak ke sesi diskusi. Bapak Ibu persilakan untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tentunya kita di sini keluarga, kita sama-sama membina, dan ketika ada kekurangan atau hal yang tidak baik, ya kita benahi bersama-sama ya Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan tidak baik di luar gitu mengenai keluarga dan apa, sama aja kita mempercikan di muka sendiri gitu ya Bapak Ibu. Dan saya di sini apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep untuk penyampaian dalam pembentukan karakter. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian peraturan SMK Maharati. Penyampaian ini akan disampaikan oleh Bapak Joel Marmula Saragi. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Siska atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati orang tua peserta didik kami yang sudah berkenan hadir di SMK Maharati. Adapun beberapa hal yang perlu kita bahas di Sarasehan ini adalah salah satunya adalah silaturahmi dan juga penguatan komitmen kita terkait dengan peraturan yang ada di SMK Maharati. Dan juga akan ada nanti sesi diskusi yang paling banyak Bapak Ibu terkait dengan hal apa yang perlu kita tingkatkan di SMK Maharati. Dan juga mungkin ada beberapa unek-unek kritik ataupun saran yang perlu nanti akan kita kembangkan demi lebih baiknya SMK Maharati ke depan harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya awali terkait dengan terkait dengan tata tertib Bapak Ibu. Ya, tata tertib terjadi di SMK Maharati ataupun adanya tata tertib di SMK Maharati dikarenakan adanya evaluasi dari tata tertib sebelumnya. Ya Bapak Ibu, jadi terkait dengan tata tertib di SMK Maharati ini diawali dari adanya penguatan ataupun hal-hal yang perlu kita evaluasi. Setelah itu akan diadakan rapat oleh Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, dan keseluruhannya akan melakukan rapat demi melaksanakan penguatan tata tertib kita di SMK Maharati. Dan untuk tata tertib kita kali ini sudah disepakati dan juga sudah dibahas secara bersama-sama melalui rapat Dewan Guru di bulan Oktober di tahun 2022 itu sudah sah. Di beberapa bulan itu sudah menjadi topik hangat untuk pembahasan terkait dengan tata tertib peserta didik di SMK Maharati. Dan Kepala SMK Maharati sudah menetapkan tata tertib peserta didik SMK Maharati edisi revisi 1. Ya, edisi revisi 1 tahun 2022. Artinya akan ada kemungkinan Bapak Ibu revisi 2, revisi 3 selanjutnya. Melihat akan ada masukan dari Bapak Ibu di pertemuan kita kali ini, itu akan menjadi bahan kami untuk revisi di tahun ajaran selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya di tata tertib tidak saya masukkan keseluruhan untuk jadi bahan diskusi kita, namun ada beberapa hal yang sangat penting dan yang wajib harus kita bahas, ya, supaya menjadi satu komitmen kita yang bersama. Salah satunya adalah Bapak Ibu tentang kunjungan dan perizinan siswa, ya, kunjungan peserta didik dan perizinan siswa. Jadi ini artinya ini yang sangat sering dilaksanakan di SMK Maharati dan perlu kita tingkatkan dan perlu menjadi satu komitmen kita bersama untuk benar-benar kita laksanakan. Terkait dengan kunjungan Bapak Ibu ketika berkunjung di SMK Maharati wajib harus mentaati tata tertib peserta tata tertib yang ada dan peraturan asrama yang ada di SMK Maharati. Yang kedua, Bapak Ibu wajib harus melaporkan kepentingannya kepada tim keamanan kita ataupun security yang ada di pos ke depan. Ya, wajib Bapak Ibu juga harus pertama kali ketika mau ke SMK Maharati pertama sekali itu harus ke posnya dulu, pos security dulu, menyampaikan apa kepentingannya. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib harus meninggalkan kartu identitas, ya, meninggalkan kartu identitas baik itu KTP ataupun SIM, dan nanti akan dikembalikan ketika Bapak Ibu sudah selesai jam kunjungannya. Nah, KTP ataupun SIM-nya tadi itu akan digantikan dengan kartu kunjungan, akan dibagikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu juga terkait dengan kunjungan,
kunjungan di SMK Marati terkait dengan peserta didik hanya diperjinkan ataupun diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan kita jauh-jauh hari, dan juga sudah tertera di buku tata tertib dan juga sudah menjadi bahan kita sosialisasi di mana-mana. Terkait dengan kunjungan Bapak Ibu, orang tua bisa berkunjung dan mengunjungi anak-anaknya hanya diizinkan 1 kali dalam sebulan saja di minggu pertama, ya, 1 kali dalam sebulan saja di minggu pertama di hari Minggu. Di hari Minggu ya Bapak Ibu, boleh dicoba. Ya, kunjungannya itu hanya bisa dilakukan cuman 1 kali saja Bapak Ibu, dalam 1 kali dalam sebulan di hari pertama, di minggu pertama di hari Minggu. Untuk jamnya, sesi pertama akan disepakati jam 8 pagi dan akan berakhir di sesi 1 dan sesi 2 itu pada pukul 5 sore. Nah, diharapkan pada pukul 5 sore itu Bapak Ibu yang berkunjung sudah dapat meninggalkan lokasi tempat berkunjung ataupun SMK Marati. Nah, terkait dengan tamu, tidak diperkenankan memasuki bagian dalam asrama. Ada beberapa orang tua yang menyampaikan seperti ini kepada kami. Kami sangat penasaran dengan asrama anak kami, bolehkah kami berkunjung? Nah, untuk saat ini SMK Marati tidak mengizinkan ya Bapak Ibu ya, dikarenakan terkait dengan asrama itu penggunaannya adalah bersama ataupun kelompok putra dan kelompok putri. Jadi artinya akan menjaga ini bersifat intim untuk SMK Marati. Jadi kami tidak peruntukan untuk publik seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pengunjung ataupun Bapak Ibu yang berkunjung di SMK Marati, akan kami sediakan ruangan-ruangan ataupun tempat yang Bapak Ibu pilihkan, terkecuali ruang-ruangan asrama tadi. Dan juga Bapak Ibu dilarang untuk merokok di lingkungan sekolah kita, dan juga tidak dilarang juga mengganggu aktivitas belajar murid lainnya ketika ada jam kunjungan. Wajib harus mengisi buku tamu dan juga harus menjaga ketertiban kebersihan asrama. Salah satu yang disampaikan Pak Asep, kepala sekolah kita tadi, adalah perilaku orang tua atau perilaku keluarga adalah salah satu contoh yang sangat cepat untuk ditiru anak-anaknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan pertemuan ataupun tadi jam kunjungan tadi, kita sudah sepakati dan di sesi 1 tadi juga Bapak Ibu, sesi 1 tadi juga sudah disepakati dan sudah berkomitmen bahwasannya cukup hanya 1 kali saja dalam sebulan. Ya, karena kita mau buat anak-anak kita disiplin juga dan juga wajib harus mandiri. Keseluruhan kebutuhan-kebutuhannya akan coba kami share dengan Bapak Ibu guru lainnya juga. Dan juga terkait dengan perizinan, ini menjadi topik pembahasan yang cukup panjang tadi terkait dengan sesi 1 perizinan, dan juga nanti mungkin kami share hasil pembahasan di sesi 1 tadi Bapak Ibu. Terkait dengan perizinan, ada 2 izin yang kami izinkan Bapak Ibu untuk menjemput anak-anaknya keluar dari SMK Marati. Salah satunya adalah izin keluar, yaitu izin reguler. Ini izin reguler biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah kegiatan keagamaan Kristen yang wajib harus ke gereja untuk melaksanakan ibadah. Nah, jadi mereka akan diberikan izin reguler, namun wajib harus didampingi oleh guru. Nah, seperti itu ya. Ataupun ada nanti keagamaan Hindu atau keagamaan Islam yang mewajibkan harus ke masjid ataupun ke balai basara. Nanti itu akan diizinkan, akan diberikan izin reguler namanya. Dan yang kedua adalah izin khusus. Izin khusus ini menyangkut terkait dengan pernikahan, kematian ataupun kedukaan, sakit keluarga inti. Nah, selanjutnya. Nah, untuk izin reguler tadi wajib harus ditemani 1 guru. Peserta didik yang keluar pun wajib harus menggunakan ID card-nya ataupun kartu pengenal dirinya. Nanti anak tersebut ataupun siapapun yang mendampingi harus ikut serta menggunakan ID card-nya, supaya ketika ada berada di booth ataupun dimanapun mereka melaksanakan kegiatan, itu menunjukkan bahwasannya identitasnya adalah SMK Marati. Dan juga wajib harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembina asramanya. Ketika Bapak Ibu anaknya mau dimintakan untuk meninggalkan sekolah, tentu anaknya juga harus melalui prosedur-prosedur yang sudah disepakati di sekolah. Harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembina asramanya. Setelah itu, si anak atau anak kita akan juga nanti melaporkan ke pihak keamanan kita bukti mereka sudah mendapatkan izin. Jadi tidak asal menyelonong saja keluar. Ada prosedurnya seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan izin khusus, yang pertama tadi adalah kematian ataupun kedukaan. Yang dimaksud adalah kematian dalam hal ini adalah kematian yang menimpa, ya, yang terjadi bagi orang tua, kakek, nenek, dan saudara kandung.
Untuk kematian Bapak Ibu ataupun kedukaan, anak-anak bisa dijemput hanya dengan situasi ini yang menimpa orang tua, kakek neneknya dan saudara kandungnya. Jadi kami mohon maaf ketika yang mengalami kedukaan adalah sepupunya, ya, ataupun tetangganya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kami tidak akan izinkan untuk anaknya meninggalkan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah pernikahan. Yang dimaksud pernikahan dalam hal ini adalah pernikahan orang tua dan saudara kandung. Ya, manakala ada orang tua yang menikah lagi, kan seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diizinkan hanya untuk pernikahan orang tua dan saudara kandung saja. Sama halnya ada beberapa anak juga yang dijemput karena pernikahan kakak iparnya, pernikahan kakak sepupunya dan yang lainnya itu kami mohon maaf per hari ini dan selanjutnya itu akan kita tegaskan bahwasannya itu tidak diizinkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sakit keras. Yang dimaksud sakit keras dalam hal ini adalah sakit parah yang tidak dapat diatasi oleh unit kesehatan sekolah. Artinya Bapak Ibu, anak-anaknya yang sakit di SMK Maharati, pertama sekali kami memohon penanganannya pertama kali adalah sekolah. Karena kita sudah sediakan perawat, karena kita sudah sediakan UKS, kita sudah sediakan orang yang ahli di bidangnya. Namun ketika memang tidak dapat ditangani, akan direkomendasikan untuk berobat kepada yang lebih jenjang yang lebih tinggi, ke rumah sakit atau yang lainnya. Nah, ketika sakit keras juga bisa, yang terkena itu bisa sakit kerasnya orang tua, boleh, nggak masalah. Kakek nenek atau saudara kandungnya, ya, ada beberapa kasus juga ketika orang tuanya sakit keras, orang tuanya memintakan anaknya supaya dijemput pulang, itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya, itu kita izinkan, yang penting sifatnya adalah saudara kandung dan kakek nenek dan orang tua. Dan selanjutnya adalah berobat, ya. Berobat ataupun ketika anak kita sedang sakit yang sudah mendapatkan penanganan khusus dari tim medis kita, perawat kita di SMK Maharati, dan perlu berobat lebih spesifik lagi, lebih tinggi lagi penanganannya, wajib harus dapat rekomendasi dulu dari perawat kita. Perawat kita nanti akan rekomendasi sebaiknya ke rumah sakit ini, obatnya dikonsumsi seperti ini. Nah, sebaiknya seperti dapat rekomendasi dulu dan penanganannya akan lebih cepat, ya. Dan juga wajib setelah sampai atau kembali ke sekolah wajib harus menunjukkan surat berobatnya. Yang selanjutnya adalah tugas. Nah, anak Bapak Ibu akan meninggalkan sekolah ketika dia mendapatkan tugas ataupun yang namanya surat tugas ataupun penugasan. Contoh salah satunya adalah Jaini dan juga Dea. Ya, anak kita Jaini dan juga Dea. Jaini itu perwakilan Kabupaten Kapuas untuk seni lukis ke tingkat provinsi, dan Dea mewakili Vokal Solo Kabupaten Kapuas untuk di tingkat provinsi. Artinya mereka akan ada surat tugasnya untuk meninggalkan sekolah untuk pembelajaran untuk kepentingan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah membawa nama sekolah dan juga membawa nama kabupaten kita, Kabupaten Kapuas. Nah, jadi hal ini akan diizinkan anak tersebut untuk meninggalkan sekolah. Selanjutnya. Terkait dengan prosedurnya, nah Bapak Ibu ketika berinisiatif ingin menjemput anaknya dikarenakan izin-izinnya tadi, contoh kematian ataupun pernikahan ataupun sakit keras tadi. Nah, wajib Bapak Ibu harus menyampaikan maksud tujuannya, keperluannya 3 hari sebelumnya, terkecuali kematian, terkecuali kedukaan ya Bapak Ibu ya. Ketika pernikahan pasti kita sudah pikirkan tanggal nikahnya nih, nanti acaranya tanggal segini, 3 hari sebelum acara hanya wajib harus dikabari sekolah dulu untuk menyampaikan surat permohonan izinnya, terkecuali tadi kematian dari Bapak Ibu. Yang kedua, murid wajib harus mendapatkan kartu izin dulu. Salah satunya adalah kartu izin dari pembina asramanya. Ketika dia putri, wajib harus dapat pembina asrama putri dulu. Ketika dia putra, dapat izin dari asramanya dulu. Ketika dia meninggalkan jam pembelajaran Senin sampai Jumat, wajib dia harus mendapatkan tanda tangan ataupun izin dari guru bidang studinya, supaya guru-gurunya tidak kecarian. Ya, tidak kecarian guru-gurunya. Loh, mana nih anakku si ini kok gak ikut pembelajaran? Gitu. Artinya wajib harus ada prosedurnya. Setelah itu wajib juga ketika pengulangan atau dikarenakan berobat baik rutin atau mendadak, sebaiknya ketika kembali sekolah wajib harus membuktikan dengan menyerahkan bukti berobatnya. Nah, sekembalinya murid juga ke sekolah wajib harus swab antigen. Bapak Ibu, karena memang prosedur kita sedemikian, hal ini memang dulu swab antigen itu kita buat secara mandiri. Artinya anak-anak yang dulu, yang setahun sebelumnya itu swab antigen ketika meninggalkan sekolah itu paling terdekat itu adalah puskesmas Pujon.
Nah, per tahun ini dikarenakan kita sudah punya perawat sendiri di SMK Maharati dan alatnya sudah ada di SMK Maharati, swab antigennya sudah diizinkan di sekolah saja, namun hanya sekedar mengganti alatnya saja, ya, alatnya saja, mengganti biaya alatnya saja. Terkait dengan hal ini. Nah, terkait dengan kepulangan tadi Bapak Ibu, ya, terkait dengan kepulangan tadi, wajib prosedurnya seperti ini. Jadi ketika dia bersifat tidak kematian ataupun kedukaan, wajib Bapak Ibu harus mengikuti prosedur ini. Seperti itu Bapak Ibu, ketika kedukaan kematian, nanti itu kan kita tidak tahu, kita tidak tahu kapan matinya, kapan seorang itu meninggal kan gitu, kita tidak tahu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika terkait dengan hal-hal ini, Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan informasi ataupun memberikan informasi kepada sekolah, kami akan mencantumkan beberapa nomor, mungkin ke nomor dulu Pak. Ya, kami akan mencantumkan nomor-nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi, ya, yang bisa Bapak Ibu hubungi. Salah satunya adalah nomor sekolah kita SMK Maharati, tertera di bawah ini. Yang kedua, ketika Bapak Ibu anak-anaknya adalah putri, ayah perempuan bisa menghubungi pembina asrama putrinya, atau laki-laki bisa menghubungi pembina asrama putranya, atau per kelasnya. Ketika anak Bapak Ibu kelas 10 TAB, berarti kelas 10 TAB A dia Bu Bintari, kelas 10 TAB B bisa menghubungi Pak Suke, atau dia kelas 11 TAB bisa menghubungi Miss Kristi, 11 DKP bisa menghubungi Pak Depri, 10 DKP bisa menghubungi Bu Mela. Di luar dari ini kami izinkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai kontak khusus, ya, kontak pribadi oleh guru-gurunya kami izinkan juga. Namun tetap prosedurnya perizinan itu hanya diizinkan 3 hari sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Coba kembali ke pinggirnya Pak. Nah, terkait dengan kepemilikan dan simpanan Bapak Ibu. Nah, tadi sudah izin surat meninggalkan sekolah, perizinan dan juga surat perizinan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan kepemilikan ataupun simpanan. Dua hal ini yang menjadi topik pembahasan dari tata tertib kita Bapak Ibu. Tidak ada berbeda jauh dengan tata tertib sebelumnya, namun yang dua ini yang menjadi poin kita untuk menjadi komitmen kita bersama. Anak-anak kita yang dilarang untuk membawa kendaraan ke SMK Maharati, terkecuali ada beberapa kasus Bapak Ibu, seperti Soma, Billy John, itu ketika mereka berangkat setelah selesai liburan, mereka tidak diantar orang tuanya. Jadi mereka membawa kendaraan sendiri dan menitipkan ke sekolah. Jadi hanya sekedar menitipkan saja. Ketika libur nanti mereka pulang membawa motornya saja langsung. Itu tidak masalah. Yang pasti ada komunikasi. Dan di SMK Maharati juga tidak diizinkan keliling-keliling di sekolahnya gitu, nggak diizinkan. Nah, selanjutnya barang berharga. Kami mengantisipasi ya Bapak Ibu ya, mengantisipasi ada kehilangan-kehilangan yang bersifat barang berharga, lebih baik kami sita ataupun kami kembalikan ke orang tua. Kalaupun ternyata anaknya tetap memakai, kami mohon izin kami akan sita. Kami akan sita ketika mau libur ataupun sudah jam libur, kami akan kembalikan supaya dikembalikan ke orang tua untuk menyimpannya. Harapan kami supaya tidak ada kehilangan kasus-kasus kehilangan di SMK Maharati. Selanjutnya dilarang membawa senjata tajam karena juga akan ada pemeriksaan di pos security segala barang-barang yang masuk. Rokok dan barang-barang yang dilarang oleh agama, baik itu minuman-minuman keras yang tidak bisa dan tidak diizinkan oleh agama dan khususnya tidak diizinkan di SMK Maharati. Semua barang bawaan, barang belanjaan, surat, kiriman Bapak Ibu untuk anak-anak kita wajib harus diperiksakan terlebih dahulu ke security. Ya, mohon izin Bapak Ibu, paket-paketnya yang dikirim, ya, sabun-sabunnya, sampo-sampo anak-anaknya juga dalam plastik itu kami harus periksa dulu dalam security kami di security pos sekolah, harus diperiksakan dulu. Ya, proses kedua adalah diperiksakan terlebih lagi untuk oleh pembina asramanya, baik putra dan putri. Kami tidak mau kecolongan kembali terkait kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya. Ya, kasus-kasus sebelum-sebelumnya ada mie instan yang masuk, ya, ada mie instan yang masuk. Mungkin ada pesan dari anaknya, kangen mah sama Indomie kan gitu. Pok mie kan itu. Akhirnya orang tuh berpikir kalau pok mie kelihatan besar. Akhirnya diminusnya jadi mie gelas kan gitu. Nah, sama aja. Nah, artinya kami akan periksakan terlebih dahulu Bapak Ibu di pos security. Jadi kami mohon maaf, mungkin Bapak Ibu merasa tidak nyaman ketika diperiksakan barang-barangnya, namun itu sudah menjadi prosedur yang ada di SMK Maharati. Mengantisipasi ada barang-barang yang tidak berkenan dan juga dilarang di SMK Maharati masuk.
Pengurus asrama berhak menyita barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dikembalikan kepada murid. Barang-barang sitaan itu tetap akan dikembalikan Bapak Ibu. Ya, akan tetap akan dikembalikan. Barang-barang berharga, emas, cincin dan yang lainnya itu akan tetap dikembalikan. Namun selama dia masih bersekolah itu akan disimpankan. Ketika libur akan dikembalikan. Seperti itu. Penggunaan handphone Bapak Ibu, ya, penggunaan handphone juga kemarin juga menjadi salah satu yang menjadi salah satu yang sangat perlu dibahas dikarenakan beberapa dari orang tua yang kelas 11 angkatan 1 menyampaikan, kenapa nih anak kami penggunaan handphonenya jam 3 sore gitu ya, dulu kan jam 5 seperti itu. Namun itu menjadi suatu prosedur yang perlu memang kami evaluasi Bapak Ibu. Jadi per hari ini dan selanjutnya penggunaan handphone di SMK Mara itu hanya di hari Minggu saja pada pukul 7 sampai pukul 5 sore. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu ada beberapa kali dalam seminggu itu anak-anak kita menggunakan handphone. Kemungkinan besar itu dikarenakan hari libur. Kalau di hari libur anak-anak kita akan kami izinkan untuk menggunakan handphone dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Namun dalam satu minggu kalau tidak ada libur hanya cukup di hari Minggu saja. Jadi jam untuk menggunakan handphonenya hanya di jam 7 pagi sampai jam 5 sore Bapak Ibu. Jadi mohon izin ketika tidak ada sinyal atau terkendala dengan sinyal, wajib harus menyiapkan dulu ya Bapak Ibu ya sebelum pukul 5 sore. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan handphone ya akan diizinkan dan diberikan oleh pembina asramanya handphonenya asalkan ada izin dari Bapak Ibu gurunya untuk keperluan pembelajaran, itu akan diizinkan. Selanjutnya, setiap telepon masuk wajib harus melalui pembina asramanya atau orang siapapun yang Bapak Ibu percayakan. Ya, bisa kepada saya, bisa kepada wali kelas, bisa kepada siapapun yang Bapak Ibu percayakan terkait dengan perizinan-perizinan dan yang lain, komunikasi yang lain. Pengurus asrama wajib juga untuk mendata nomor handphone siswanya, ya, supaya mempermudah komunikasi dengan orang tua, menyampaikan informasi yang bersifat mendadak. Seperti salah satunya sakit dan yang lainnya yang tidak bisa kita prediksi, itu perlu komunikasi yang cepat kepada orang tua. Nah, ada tadi nomor kontak tadi sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya pelanggaran dan sanksi Pak. Terkait dengan tata tertib SMK Maharati Bapak Ibu, kemarin sebelumnya juga sudah saya sampaikan, hal paling kecil di SMK Maharati itu adalah membuang sampah. Ketika membuang sampah sembarangan, anak kita akan mendapatkan poin 5. Ya, akan mendapatkan poin 5. Jadi setiap pelanggaran akan ada poinnya. Ya. Batas poin tertinggi itu adalah 100. Ketika anak kita sudah mendapatkan poin 100, ya say goodbye berarti dari SMK Maharati. Ya, berarti pembinaan dilanjutkan oleh orang tua, tidak di SMK Maharati, artinya sudah dikeluarkan dari SMK Maharati. Nah, jadi semuanya ada poinnya. Berdasarkan tata tertib, berarti anak-anak kegiatannya berdasarkan tata tertib saja. Oh, ternyata kalau saya mencoret-coret dinding, poinnya sekian. Ketika saya tidak melipat baju dalam lemari, berarti poinnya sekian, kan demikian. Nah, terkait dengan pelanggaran, ya, terkait dengan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi dan jenis bobot dan pelanggarannya. Ini sudah menjadi topik pembahasan dan sudah ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil rapat Dewan Guru keseluruhan terkait dengan evaluasi tata tertib sebelumnya. Jenis bobot pelanggaran setiap sanksi diatur atau ditentukan berdasarkan musyawarah ya Bapak Ibu ya, tidak mengada-ngada ya. Bukan berarti saya memberikan sanksi ke anak karena buang sampah 5, guru A, guru yang lain membuang sampah, dia melihat anak membuang sampah, dia memberikan poin 15. Jadi tidak. Ini sudah berdasarkan musyawarah dan sudah ditetapkan. Artinya ada besaran poinnya. Terkait dengan poin Bapak Ibu ya, terkait dengan poin ini akan kami evaluasi setiap bulannya. Setiap bulannya bersama dengan pembina asrama, wali kelas, bimbingan konseling dan saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan nanti akan kami evaluasi setiap bulannya. Contoh salah satu dari anak kita yang terkena poin 10. Kami akan berikan dalam 1 bulan itu pandangan ataupun perhatian khusus kepada anak tersebut. Mengapa anak itu tersebut melakukan kesalahan, mengapa dia sampai dapat poin, hal apa saja yang perlu kami tingkatkan, dan hal-hal apa saja yang perlu kita evaluasi agar kedepannya anak tersebut tidak mengulangnya. Jadi akan ada evaluasi setiap bulannya Bapak Ibu. Dan kedua, pada poin rendah Bapak Ibu ada poin 2, 3, dan 5. Poin paling rendah, poin pelanggaran itu wajib harus dilakukan peneguran dulu.
Jadi ketika anak itu buang sampah, langsung saya catat tidak boleh. Wajib harus saya tegur dulu. Sebanyak 3 kali. Ketika dia tetap mengulang ketiga kali, keempat kalinya, baru saya berhak untuk menuliskan namanya di buku sakunya. Ya, kalau anak-anak di sini bilang buku dosa, ya karena memang dosa-dosanya yang dicatat di situ kan gitu. Pelanggaran-pelanggaran yang dicatatkan. Nah, jadi wajib harus ada peneguran sebanyak 3 kali dulu Bapak Ibu. Nah, selain itu, di luar dari poin 2, 3, dan 5, kami tidak adakan peneguran. Berarti poinnya sudah mulai naik ke atas, artinya tidak akan ada peneguran lagi, langsung dicatatkan saja. Terkait dengan mekanisme penanganan kasusnya masih sama Bapak Ibu, ya, masih sama seperti yang tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun sebelumnya. Apabila anak-anak kita mendapatkan poin 50, ya, dia akan dikenakan sanksi surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama itu berlaku dalam 1 bulan. Nah, ketika satu siswa terkena SP1, nah selama 1 bulan lah selalu dia dipantau. Selalulah dia, anak tersebut selalu akan dipantau, ya, dipantau oleh Bapak Ibu guru atau orang yang dalam bidang pemberi sanksi ataupun mekanismenya. Dia akan dipantau terus. Contoh dia buat SP1, poinnya 50 merokok. Selama 1 bulan dia akan mendapatkan penanganan secara khusus. Dia akan ditanyakan kenapa merokok, bagaimana caranya supaya tidak lagi, bagaimana caranya supaya merubahnya, dan keseluruhan itu selama 1 bulan. Itu yang memberikan sanksinya, pembina asramanya, wali kelasnya, dan juga bimbingan konselingnya. Dan yang memberi sanksi inilah yang akan memberikan penanganan khusus selama 1 bulan ke anak kita yang terkena sanksi SP1 tadi. Jadi tidak ada rasa takut-takut lagi. Rasakan kamu SP1, kamu nih, tidak ada lagi. Tapi setiap hari kami akan koordinir anak tersebut. Sudah ada perubahan, bagaimana tingkahnya selanjutnya, itu selama 1 bulan. Ketika anak-anak kita mendapat poin 75, Bapak Ibu ya, buang sampah, ya, akhirnya poinnya 75, ya, dia akan dapat sanksi SP kedua, yaitu surat peringatan kedua. Yang SP1 tadi berlakunya 1 bulan, kami wajib memberitahukan ke orang tua kami, ke orang tua siswa, bahwasannya anaknya si A ini terkena SP1. Mohon untuk dimotivasi agar tidak mengulangnya lagi. SP kedua, kami wajib harus memanggil orang tuanya, ya, wajib memanggil orang tuanya. Dan juga penanganan selama 2 bulan. Tugasnya Bapak Ibu guru yang lainnya yang menangani itu adalah selama 2 bulan. Selama 2 bulan akan memantau terus anaknya yang terkena sanksi SP2 tadi. Pemberi sanksinya, bertambah lagi Bapak Ibu, tadi ada pembina asrama, wali kelas, dan juga bimbingan konseling. Di SP keduanya sudah ikut serta dengan saya, Wakil Sekolah Bidang Kesiswaan, nanti akan ikut di poin 75. Untuk yang ketiga Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu terkena poin 100, ada yang sangat instan ya Bapak Ibu ya, yang sangat instan 100. Salah satunya anak Bapak Ibu membawa narkoba. Yang paling instan lagi ada anak Bapak Ibu hamil atau menghamili, gitu ya, atau yang bersifat asusila. Itu langsung instan dapat poin 100 langsung. Poin 100 apabila dia mendapatkan, anak kita dapatkan poin 100 ini akan menjadi satu topik pembahasan rapat Dewan Guru Yayasan juga, untuk memutuskan apakah anak itu masih bisa dibina atau tidak, apakah masih bisa bertahan di SMK Marti atau tidak. Karena kemungkinan beratnya ketika anak kita mendapatkan poin 100, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Namun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu melalui rapat Dewan Guru, kepala sekolah, dan juga yayasan yang memutuskannya. Jadi ketika dia 100 poin ternyata masih bisa dibina, ya, dia akan dapat SP3 dan juga penanganannya secara khusus selama 3 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya paparkan melalui tata tertib. Ada beberapa hal yang nanti akan menjadi sisi tanya jawab kita, ya, terkait dengan sarasehan kita hari ini Bapak Ibu, dan komitmen kita. Harapan kami nanti di sesi tanya jawab kita tuntaskan seluruhannya. Dan juga mungkin ada tadi beberapa yang belum tuntas di pertemuan satu tadi, di sesi 1 tadi, ada izin khusus ya, orang tua meminta anaknya menjemput anaknya untuk ibadah keluarga. Nah, ini kan tidak ada tercantum di sini. Nah, itu nanti bisa kita bahas. Ada tadi yang sudah di sesi 1 tadi dibahas tentang tepung tawarnya, ya, nyadiri tadi sudah dibahas juga tadi. Itu kan hal-hal yang tidak tercantum di tata tertib kita.
dan dia perlu juga kami konfirmasi ke orang tua. Seperti itu saja dari saya Bapak Ibu. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab terkait dengan hal ini. Di sesi tanya jawab juga nanti akan ada baik kritikan atau saran dari Bapak Ibu akan kami persilakan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata salah tutur kata bahasa dan gerak saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joel untuk pemaparan tentang peraturan SMK Maharati. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Joel, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang pembayaran asrama. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak Bagus. Kepada Bapak Bagus kami persilakan. Terima kasih Bu Siska. Mohon izin Pak Asep Pak Muhaimin. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bagus Dwi Wicaksono. Ya, di sini saya sebagai bendahara. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu, ada beberapa hal terkait dengan keuangan. Lebih utamanya adalah terkait dengan pembayaran asrama Bapak Ibu ya. Ini akan kita diskusikan seperti itu. Nah, harapan saya ini bisa menjadi awal untuk kita dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi. Karena ini cukup sensitif jika ada kesalahan komunikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwasanya pembayaran uang asrama ya Bapak Ibu ya istilahnya bukan hanya sekedar uang makan. Jadi yang Bapak Ibu bayarkan setiap bulannya Rp800.000 itu selain untuk uang makan juga uang tempat tinggalnya, juga untuk air, listrik dan sebagainya. Jadi tidak hanya untuk makan saja, tapi secara keseluruhan disebutnya uang asrama seperti itu. Nah, untuk pembayarannya sendiri Bapak Ibu, kita berikan tenggang waktu ya. Kita berikan tenggang waktu untuk setiap bulannya itu di tanggal 1 hingga tanggal 15 ya. Dan itu kita sepakati di hari kerja. Hari kerja SMK Maharati dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 7 hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu itu pukul 7 hingga pukul 11.15 ya. Nah, untuk hari khusus yaitu hari Minggu juga akan kami layani, namun hanya di hari kunjungan orang tua ya. Hanya di hari Minggu saat kunjungan orang tua kami akan layani pembayaran asrama. Jadi mohon dari pihak sekolah memohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu sekalian untuk pembayaran secara langsung mohon dibayarkan pada periode yang sudah kita sepakati ya, dari tanggal 1 hingga 15 dan di hari kerja seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang utama adalah kita dari pihak sekolah mengharapkan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan juga orang tua. Jadi kalaupun ada hambatan, ada kendala, mohon disampaikan kepada pihak sekolah. Ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada kendala, ada permasalahan apapun itu, disampaikan dulu saja ke pihak sekolah. Siapa tahu kita akan cari, kita temukan solusi yang terbaik seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya banyak juga Bapak Ibu sekalian yang membayar secara transfer ya atau lewat rekening gitu ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan, saya cantumkan untuk rekening dari SMK Maharati menggunakan Bank BNI. Nah, yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu yang mengirimkan pembayaran melalui transfer itu memberikan bukti transfernya atau mengirimkan bukti transfernya bisa ke saya langsung, ke kontak saya ada di sini, catatan Pak Bobi, ya, kepada saya bendahara ataupun kepada wali kelas, ya. Harapan saya, kenapa kepada bendahara? Karena kalau dengan saya bisa langsung saya catat Bapak Ibu, ya. Kalau dengan wali kelas, harapannya bisa terkelompokkan gitu ya. Oh, ini siswa kelas 11 TAB, 10 TAB dan yang lainnya. Ataupun kalau memang tidak ke wali kelas, tidak ke saya,
nggak masalah ya. Kalau Bapak Ibu nyamannya dengan yang lainnya, misal pembina asrama atau kontak ke WA sekolah atau nomor sekolah, nomor SMK Maharati juga dipersilahkan, tidak masalah sebenarnya. Yang penting di sini yang saya soroti adalah mohon untuk tetap konfirmasi ke sekolah ya, karena di rekening sekolah itu seringkali tidak ada namanya. Ini yang kirim siapa, untuk siapa kan gitu. Nah kalau nggak ada namanya, nggak ada yang konfirmasi, nanti buat saya nanti Bapak Ibu ya kan, jangan seperti itu kan, keenaan saya nanti ya. Yeah. Baik, nah itu hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi mohon pada momen ini, kesempatan ini kita satukan persepsi sehingga untuk kedepannya kita lebih tertib lagi sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati sebelumnya. Mungkin itu Bapak Ibu singkat saja yang saya sampaikan terkait dengan keuangan ya. Mungkin untuk yang lebih lanjutnya kita akan lanjutkan di sesi diskusi, baik dari bagian peraturan atau yang lainnya bisa disampaikan ketika sesi diskusi. Mungkin itu cukup Bapak Ibu, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagus untuk pemaparan aturan pembayaran asrama SMK Maharati. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Asep, Bapak Joel, dan Bapak Bagus. Selanjutnya, kita akan memasuki susunan acara yang ke-9, yaitu diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, kami berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan saran dan masukan untuk SMK Maharati, dan kami juga mempersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada pihak SMK Maharati. Kegiatan diskusi dan tanya jawab ini akan dipandu oleh Bapak Joel. Ya, baik, terima kasih Bu Siska. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi tanya jawab ya, terkait dengan hal-hal apapun yang perlu yang kita tingkatkan di SMK Maharati. Yang pastinya pasti banyak masukan-masukan dari orang tua yang menjadi bahan kami untuk mengevaluasi lebih baik lagi di SMK Maharati. Per hari ini Bapak Ibu, manakala Bapak Ibu ada mau bertanya terkait dengan hal-hal apapun yang berbaur tentang sarasehan kita hari ini, kami izinkan dan kami berikan waktu kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh angkat tangan nanti supaya kita Bajrianur nanti akan menyerahkan mikrofonnya untuk pengeras suaranya. Waktu dan tempat kami persilakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Sip. Ada? Sip. Atau mungkin dari siswa dulu deh. Ada yang mau bertanya dari siswa dulu? Sip. Nah, kalau tidak ada mungkin saya apa ya? Saya akan bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan orang tua di sesi pertama tadi. Salah satunya memang saya melemparkan tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin saya belum ketahui dari awal. Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan di sesi 1 juga sudah saya sampaikan sama anak-anak kita juga tadi malam, kemarin malam itu sudah saya sampaikan juga. Saya aslinya dari Medan, Sumatera Utara Bapak Ibu, dan sampai sejauh ini saya masih proses belajar terkait dengan adat istiadat budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi artinya daripada saya berbenturan dengan adat budaya yang saya tidak ketahui, mending saya belajar sejak dini, kan seperti itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah terkait dengan tempung tawar, nyadiri tadi. Ya, mungkin kalau salah pengucapan mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Hal itu menjadi dua alasan yang sangat sering orang tua untuk menjemput anak-anaknya. Ya, hal yang sangat sering menjemput. Yang ketiga ada lagi kebaktian keluarga Bapak Ibu. Ya, kebaktian keluarga. Ini sangat sering alasan orang tua untuk menjemput anak-anaknya. Akhirnya di sesi 1 tadi, ya di sesi 1 tadi menyatakan bahwasannya tadi sampai dijelaskan tempung tawar itu apa, nyadiri itu apa. Itu tadi sudah dijelaskan tadi ada orang tua di sesi 1 tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pandangan yang lain. Namun supaya pandangannya tidak jauh beda ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kami menyepakati di sesi 1 tadi, orang tua yang di sesi 1 menyepakati bahwasannya kegiatan tersebut bisa dilakukan di sekolah ternyata, asalkan dengan kondisi yang memang harus dikabarkan ataupun diinformasikan ke sekolah. Ya, mungkin ada pandangan-pandangan dari Bapak Ibu terkait dengan tempung tawar
Ya, baru tadi saya tahu arti tembung tawar Bapak Ibu dan juga nyadiri tadi. Karena beberapa orang tua menyampaikan, Pak Jol saya izin jemput anak saya karena kegiatan nyadiri. Saya tanya sama Pak Asep, Pak kegiatan nyadiri, Pak Asepnya juga bingung kan gitu, karena dari Lampung, nah sama-sama dari Sumatera kami, jadi tidak tahu nyadiri apa, tembung tawar tidak tahu. Jadi sama-sama bertanya nih kami kemarin. Nah gitu, karena ada beberapa kasus seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan nyadiri dan juga tembung tawar. Tadi orang tua di C1 menyampaikan bahwasanya bisa kok Pak di sekolah bisa dilaksanakan. Atau ada masukan dan pandangan lain dari Bapak Ibu, kami persilakan terkait dengan nyadiri kegiatan adat istiadat kita yang ada di Kalimantan Tengah. Ada pandangan Bapak Ibu terkait dengan nyadiri dan juga tembung tawar. Sepakat saja Bapak Ibu terkait dengan yang di sesi 1 bahwasannya bisa saja dilaksanakan di sekolah seperti itu. Atau ada hal yang memungkinkan tidak dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu? Ya. Dan juga kebaktian keluarga ya Bapak Ibu ya. Saya juga kebaktian keluarga ini beberapa kali anak-anak kita dijemput untuk melaksanakan kebaktian keluarga. Ya, kebaktian keluarga. Orang tua saya di Medan dan tidak pernah menyuruh saya pulang untuk kebaktian keluarga gitu. Pulang dari Kalimantan untuk kebaktian keluarga gitu. Belum pernah. Jadi artinya hal itu yang menjadi penemuan kami 1 tahun proses pembelajaran kita sebelumnya. Ternyata masih banyak orang tua yang meminta izinkan anaknya untuk pelaksanaan kegiatan itu, nyadiri dan juga tembung tawar tadi. Ada pandangan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan tembung tawar dan nyadiri, apakah kita sepakat pelaksanaannya bisa diizinkan di sekolah? Silakan Pak. Ya. Menurut saya untuk tembung tawar itu seperti Bapak bilang itu bisa aja di sekolah. Kalau kenapa dengan prosedur-prosedur yang ada kan, dan dengan apa yang kita catatan tidak mengganggu pihak sekolah dan tidak mengganggu kepada mahasiswa yang ada, itu aja. Dan untuk soal ibadah keluarga, saya rasa tidak perlu dijemput. Oleh kenapa? Tanpa adanya siswa yang ada di sekolah SMK Marati, kemungkinan ibadah keluarga itu tidak mungkin tidak terjadi, Tetap berjalan gitu. tetap berjalan. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak, orang tua dari Paulus ya Pak ya? Ya, Paulus. Baik, jadi tadi sudah disampaikan juga, sudah dikuatkan juga ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan pelaksanaan tembung tawar dan juga nyadiri tadi, kami akan izinkan di SMK Maharati. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Asep selaku kepala sekolah. Pelaksanaannya kami izinkan di SMK Maharati, namun kami hanya menyediakan waktunya saja. Kami hanya menyediakan waktunya saja. Bahan-bahannya jangan Bapak Ibu mintakan ke saya kan gitu. Saya tidak tahu juga tadi. Karena saya juga tidak paham kan gitu. Ya, saya juga tidak paham. Kami sediakan waktu. Kami sediakan waktu dan tempat. Ya, sebagian juga ya Bu ya, sebagian juga. Nah, ternyata masih banyak yang sama dengan saya berarti Bu ya. Oke. Nah, terkait dengan hal ini kami akan sediakan, kalaupun ada Bapak Ibu yang melaksanakan hal tersebut, SMK Maharati akan menyediakan waktu dan tempat. Namun untuk bahan-bahannya, pelaksanaannya kami serahkan kepada keluarga yang bersangkutan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan kunjungan Bapak Ibu, atau ada masukan yang lain Bapak Ibu? Ya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama saya minta maaf dengan Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta anak didik karena kami baru pertama kali datang ke tempat ini. Pertama karena suami kami sakit dan saat ini suami kami telah pergi dan kami kembali. Jadi kami atas nama istri dari almarhum, nama saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Bu Widenelis. Anak kami di sini bernama Berkat Nelius. Jadi kami
atas nama keluarga, istri, anak, cucu, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan untuk kami, dan itu sangat besar nilainya bagi kami. Jadi kami tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya untuk Bapak. Jadi kami ada pertanyaan, Pak. Ini masalah pembagian rapot nanti. Jadi karena kami ini tinggal seorang diri sudah di rumah, jadi kami tidak bisa pakai kendaraan sendiri. Kadang-kadang teman-teman naik sepeda motor sendiri, jadi saya nggak bisa ikut. Kalau tertel kemahalan, Pak, ke sini. Kalau saya kemarin tuh sampai 1.200.000 waktu awal masuk, 1.200.000 dari 1.200.000 dari Batapah. Karena mengingat semangat saya untuk menyekolahkan anak saya berkat Nilius, jadi saya dengan semangat juga memperjuangkan anak saya. Jadi saya karena tidak mau terlambat, saya harus juga masuk sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi seandainya nanti Pak, kalau pembagian rapot saya tidak bisa datang ke sini, apakah itu bisa diwakilkan dengan orang lain, misalnya teman saya dari Batapah, atau harus saya yang datang itu Pak, atau itu bisa dikasih untuk anak kami sendiri? Karena kalau pulangnya nanti Pak, mereka bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain. Itu yang kedua Pak, tadi teman saya Roheni menyuruh saya bertanya, katanya karena kami dari Batapah itu jauh Pak, jadi kami minta kalau acara seresehan ya Pak seperti ini, kami minta kami itu pagi Pak, karena kami jauh, dan kalau kami pulang malam kasihan supirnya Pak. Untung kalau nggak hujan, kalau hujan jalannya licin. Itu yang kedua Pak, tadi dikatakan oleh Bapak tadi masalah pembayaran asrama ya Pak, masalah pembayaran asrama. Apakah punya berkat Nilius itu sudah diketahui oleh bendahara atau wali kelas? Saya tidak tahu, karena itu anak saya yang store langsung itu, saya tidak tahu itu Pak, katanya sudah di store, apakah itu sampai? Siapa tahu tadi kata Bapak bisa masuk kantung Bapak. Nah kasihan kalau anak saya dikeluarkan nanti ya Pak, kan begitu Pak. Ya itu pertanyaan dari kami. Kemudian saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari berkat Nilius, menyerahkan sepenuhnya apapun peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, saya serahkan sepenuhnya untuk sekolah. Dan kalau anak saya itu nanti melakukan kesalahan, sampaikan kepada saya juga ikut menegur atau mengajar anak saya, karena itu adalah tugas saya yang pertama. Karena dikatakan tadi Pak, guru utama itu adalah orang tua, guru kedua di sekolah, dan guru ketiga lingkungan masyarakat. Itu semuanya baik besar pengaruhnya Pak. Kita bergaul dengan masyarakat besar pengaruhnya. Kalau kita minum, kita ditawarkan bisa kita ikut minum. Tapi orang pintar ada akalnya Pak. Kalau diajak minum, dia katakan maaf saya tidak bisa minum, saya minum obat, nanti saya keracunan. Itu orang yang pintar menurut saya, karena saya ini tidak ada kepintaran, karena saya cuma hidup sebagai seorang petani karet Pak. Itu adalah harapan dari kami. Jangan Bapak segan-segan dan ragu-ragu untuk menegur anak kami, karena saya seorang ibu juga seorang yang keras. Dan saya seperti Bapak katakan tadi Pak, kata Bapak tadi, Bapak berapa tahun tadi? 3 tahun sekolah cuma 3 kali ya. Saya nyekolahkan anak saya dulu 11 tahun ikut orang, 14 tahun setengah ikut orang, ikut saudara kandung saya sendiri di Palangkaraya. Maklum dulu itu jalannya jauh Pak, naik taksi ya. Jadi saya nggak pernah cenguk Pak, kirim surat aja susah, telepon masih zaman itu masih belum. Jadi saya cuma serahkan untuk Tuhan, dan saya cuma ingatkan anak saya, hati-hati, rajin-rajinlah sekolah, dan tunduk dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh orang tua di sana. Karena saya juga orang tua, di sana juga orang tua. Jadi saya menganggap guru di sini bukan lagi Pak sebagai seorang guru yang
pertama, tapi di sini semua adalah orang tua anak saya, Pak. Baik ibu guru maupun teman-temannya juga adalah saudaranya sendiri. Itu harapan dari kami, Pak. Cuma itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Di awal kami turut berduka cita Bu atas kedukaan yang dialami keluarga. Kami juga sangat terkejut dengan berita yang disampaikan anak kita Berkat Nelius. Mungkin prosedurnya juga Berkat belum ketahui. Kami sekembalinya Berkat kemarin ke sekolah, saya secara pribadi tanyakan kabar ayah bagaimana. Terus Berkat bilang sudah berpulang ke rumah Tuhan. Dan saya kaget loh, kok prosedurnya tidak diikuti. Seharusnya kita kasih izin khusus kan gitu. Kita kasih izin khusus sesuai yang sudah kita bahas tadi. Ternyata anak kita hanya memanfaatkan izin untuk menjenguk orang tua kemarin. Makanya kami di awal meminta maaf akan hal itu Bu. Dan kemarin juga kita sudah izinkan untuk acara 40 harinya. Di acara 40 hari, di 41 harinya sebenarnya kami berkunjung ke rumah. Sembari kami juga melayat orang tua dari Natalia. Namun kami mendapati rumah tidak kosong ya Bu, kosong. Ya, karena hilir ya ke tempat kakaknya Berkat. Artinya dalam hal ini SMK Maharati dan juga seluruh siswa-siswa SMK Maharati mengalami kedukaan yang sama. Artinya salah satu dari teman-teman mereka, saudara-saudara mereka dan juga anak kami Berkat itu menjadi kedukaan kami bersama juga. Kami akan tetap mendukung dalam doa kami, mensupport Berkat agar tetap menjadi kebanggaan keluarga. Terkait dengan pembagian raport Bu, pembagian raport sebenarnya sudah menjadi agenda kita ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan pembagian raport adalah sekaligus evaluasi tahunan sebenarnya, evaluasi semesteran sebenarnya. Sebenarnya fokus kita itu tidak hanya di nilainya saja. Ya Bapak Ibu ya, pembagian rapor nanti fokusnya tidak hanya di nilainya saja. Penjasnya berapa nilainya, matematika berapa nilai, sebenarnya tidak hanya di situ saja. Karena kami akan melaporkan bagaimana sikap karakter anak kita selama 1 semester dalam berasrama. Ya, dalam berasrama. Bapak Ibu, ini menjadi tugas berat kami. Kenapa kami katakan demikian? Karena 24 jam akan bersamaan dengan kami. Artinya kami akan sangat mudah untuk menilai anak itu dalam kesehariannya bagaimana. Ya, dalam kesehariannya bagaimana. Saya jujur secara pribadi ketika saya sekolah Bapak Ibu ya, ketika saya sekolah Bapak Ibu, di sekolah itu saya sangat bandel. Tapi di rumah itu saya sangat baik. Maka orang tua saya itu bilang, kalau ada yang melapor anaknya nakal dan segala macam, orang tua saya selalu membela. Di rumah baik terus ya. Karena hanya di sekolah dan tidak berasrama kan gitu. Ketika saat ini anak-anak ada di SMK Maharati 24 jam bersama dengan kami. Artinya keseharian kegiatan mereka, perilaku dan karakter mereka itu kita ketahui. Dan itu yang perlu kami laporkan di akhir semester nanti, sekaligus nanti pembagian hasil pembelajaran mereka. Ketika Bapak Ibu berhalangan, kami juga mengizinkan sebenarnya untuk diwakilkan. Dan kami juga mengizinkan sebenarnya untuk diserahkan kepada peserta didiknya atau anaknya. Namun akan lebih wah rasanya ya ketika orang tua mendapatkan bahwasanya hasil belajarnya demikian, laporan karakternya demikian, kita langsung memberikan kepada orang tua bahwasanya mohon Bu, anaknya nanti seperti ini. Itu menjadi evaluasi secara terbuka. Artinya kami bisa menyampaikan pandangan kami selama 1 semester dan orang tua bisa melanjutkannya ketika libur kan gitu. Ya, ketika libur. Juga ada beberapa orang tua yang kelas 11 menyampaikan seperti ini kepada kami. Pak Joel, mohonlah liburnya jangan lama-lama. Loh, kenapa Bu? Iya, kalau liburnya lama-lama kembali lagi nanti karakter buruknya dulu gitu. Kembali lagi nanti karakter buruknya. Lebih baik liburnya dikit aja biar kembali ke sekolah lagi. Yang karena orang tuanya nggak rindu anaknya atau gimana saya lupa juga. Harapan kami seperti itu. Pembagian rapor nanti itu menjadi sekaligus pembagian ataupun evaluasi dalam 1 semester anak-anak kita yang ada di sini. Dan juga kami akan membeberkan hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan. Ya, Bapak Ibu ya, salah satunya tadi adalah yang disampaikan Pak Asep adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu harus berkolaborasi untuk mencapai karakter anak yang lebih baik. Harapan kami seperti itu. Bapak Ibu, terkait dengan jam kunjungan mungkin jadi bahan evaluasi. Pak Adit dan juga Bu Tri nanti bisa jadi bahan evaluasi kita untuk dari Batapah ataupun dari Bintang Tinggi ya. Saya seperti ini Bapak Ibu, dari Parenglahung juga. Saya seperti ini, saya sudah sampaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya bukan menjas buhut seperti ini, bukan.
Namun setelah saya lihat beberapa kali proses PBDB, seleksi dan yang lain itu, yang paling cepat datang ke SMK Mahara itu yang paling jauh. Yang paling jauh Bapak Ibu. Yang paling jauh, yang paling cepat datang. Gitu. Jadi artinya sebenarnya di awal kami mengisyaratkan mungkin mereka istirahat dulu di satu titik, di perjalanan mereka istirahat dulu, orang tua istirahat dulu. Namun kan fokusnya istirahatnya ya udah di sekolah saja. Mungkin untuk kunjungan di bulan selanjutnya di hari Minggu dan seterusnya mungkin dari Batapa akan menjadi sesi pertama. Seperti itu ya Pak Adi ya. Tolong nanti kita evaluasi, dan juga Putri di Pembina Asrama Putri. Dan mungkin nanti Bapak Ibu dari tim dari Paringlahung dan yang lainnya juga bisa menyampaikan ketika memang ada hal yang perlu kita evaluasi terkait dengan jam kunjungannya. Itu kami izinkan Bapak Ibu. Terkait dengan pembayaran asrama, sudah Pak Bagus, boleh kami izinkan terkait dengan asrama? Baik, terima kasih Pak Adrian. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita kembali samakan persepsi Bapak Ibu ya, bahwa saya tadi bercanda gitu ya. Jadi nggak betulan masuk ke kantong saya Ibu ya. Jadi sejauh ini ya, pembayaran asrama ketika tidak ada saya, seringkali orang tua menitipkan kepada anaknya ya. Dan malah yang seperti itu bisa langsung sampai ke saya dan langsung terdata Bapak Ibu. Malah nggak ada yang nggak ada yang keliru pendataannya. Jadi ternyata anak Bapak Ibu semua itu amanah, ya amanah. Dan juga untuk pembayaran berkat tadi sudah saya cek, sudah sampai di bulan September sudah terbayarkan semuanya. Ya, nanti untuk yang selanjutnya mungkin bisa ditanyakan kepada saya setelah sesi ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu datang ke sekolah gitu ya, tidak ketemu sama saya atau Bapak Ibu yang lainnya untuk pembayaran asrama, bisa langsung dititipkan ke anak-anaknya saja. Ya, karena setelah itu nanti ketika sudah jam kantor, biasanya anak-anak itu akan menyerahkan ke saya dan kwitansinya itu akan saya berikan langsung ke anak. Nah, misalkan dibayarkan secara transfer, itu juga langsung saya data. Kalaupun tidak atau belum terkonfirmasi, biasanya saya cross checknya ke wali kelas. Ada nggak orang tua yang konfirmasi? Kalau nggak ada, bisa ditanyakan dulu atau seperti apa, seperti itu. Nah, nanti kalau dibayarkan secara transfer, akan saya berikan kwitansinya juga ke anak, dan juga sekaligus saya fotokan, saya kirimkan ke orang tua, seperti itu Bu. Jadi harapannya kwitansi itu disimpan ya, baik dalam bentuk foto ataupun yang asli, sebagai bukti sah untuk pembayaran, seperti itu. Karena yang diurus di sini 160 anak Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf kalaupun ada kekeliruan atau apa. Harapannya itu tadi Bapak Ibu, kita jalin komunikasi yang baik. Mungkin cukup itu ya Ibu-Ibu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih Pak Bagus atas pemaparannya. Artinya terkait dengan berkat sudah terdata ya Bu ya, sampai September tadi Bu ya Pak ya, sampai September sini. Dan yang lain juga Bapak Ibu juga seperti itu, langsung nanti didata oleh bendahara sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu tadi disampaikan juga oleh orang tua kita, orang tua dari berkat, terkait dengan peraturan mendukung penuh peraturan yang ada di SMK Maharati. Tujuan dan maksud kami pelaksanaan sarasihan ini salah satunya adalah demikian, adalah untuk menyamakan persepsi ataupun komitmen kita untuk mendukung penuh kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada di SMK Maharati, yang tujuannya tadi adalah terkait dengan visi sekolah kita, yaitu salah satunya adalah karakter di SMK Maharati. Ada tadi 10 sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita. Tata tertib itu adalah mendukung supaya anak kita mencapai 10 karakter tadi. Harapan kami seperti itu. Jadi kami juga mengharapkan orang tua ikut serta dalam mendukung ya, dalam mendukung dan sepakat terkait dengan kebijakan peraturan yang ada di SMK Maharati. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu dipersilakan. Masih bisa sifatnya tidak pertanyaan saja, bisa sifatnya kritik, bisa sifatnya saran, kami persilakan Bapak Ibu. Yang sifatnya membangun juga kami persilakan. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, berarti kita sudah berkomitmen, orang tua yang hadir saat ini berkomitmen untuk tetap tunduk akan tata tertib yang berdasarkan yang sudah menjadi musyawarah Dewan Guru
untuk membuat anak-anaknya lebih mandiri pastinya, yang pastinya juga akan lebih mengembangkan karakternya di SMK Maharati. Harapan kami, topik pembahasan kita hari ini menjadi satu wadah bagi kami untuk evaluasi dan silaturahmi kami baik dengan orang tua untuk hari-hari selanjutnya. Akhir kata Bapak Ibu, kita tutup untuk ruang diskusi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, semangat pagi. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah sesi diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk masukan dan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Semoga apa yang menjadi masukan serta pertanyaan Bapak dan Ibu bisa menjadi perbaikan untuk kami ke depannya. Bapak dan Ibu, setelah kita melewati sesi diskusi dan tanya jawab, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti sesi ini untuk ke depan panggung sini Bapak dan Ibu. Video.